Baik, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi alat kerja pengawasan verifikasi faktual anggota bakal calon DPD. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah memasuki form Google Form dengan melalui link berikut: bit.ly atau bit.ly VERFAK Verfak DPD 1, kemudian di enter. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah diisi tampilan seperti ini, tinggal dipilih kecamatannya. Kami sudah memasukkan 31 kecamatan, tinggal dipilih sesuai dengan kecamatan tempat wilayah kerja saudara. Sebagai contoh saya ambil Asemrowo. Kemudian isi atau pilih tingkatan pengawas. Ada Panwaslu kecamatan, ada Panwaslu kelurahan desa, ada staf Panwascam. Sebagai contoh saya ambil Panwaslu kecamatan, kemudian klik berikutnya. Jika Anda merupakan Panwaslu kecamatan, maka akan dimintai sebagai divisi apa. Nah, sebagai contoh saya akan memilih divisi OSDM Datin. Sesuaikan dengan jabatan yang saudara jabat sekarang. Kemudian klik berikutnya, kita masuk ke data pendukung bacalon. Nah, di sini kami sudah memasukkan nama bacalon sebanyak kurang lebih 17 bacalon. Tinggal dipilih bacalon mana yang sedang Anda awasi sekarang. Sebagai contoh saya ambil Aisyah Alina. Kemudian nama pendukung, silakan saudara isi nama pendukung sesuai dengan KTP-nya. Sebagai contoh Radit Putra Bayu. Nah, kemudian masukkan NIK pendukung. NIK pendukung ini harus merupakan digit sebanyak 16. Kalau tidak mencapai 16 digit, maka dia akan terbaca error. Sebagai contoh 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini jika kurang. Ketika kurang akan muncul pesan seperti ini, NIK harus 16 digit, maka pastikan NIK merupakan 16 digit angka. Nah, kalau seperti ini sudah betul, berarti tidak ada kekurangan dalam penulisan NIK. Kemudian setelah itu isi alamat pendukung. Nah, di alamat pendukung ini isi sesuai dengan alamat pendukungnya yang ada di alat kerja tim verifikator, sesuai dengan data dukungannya. Kemudian masukkan juga desa kelurahan dan kecamatan pendukung. Untuk kecamatan pendukung ini adalah dimasukkan kecamatan di mana pendukung tersebut berada. Jadi bukan merupakan kecamatan yang saudara awasi, tapi merupakan kecamatan di mana pendukung tersebut berada. Kemudian setelah dipilih kecamatannya, misalkan kecamatannya Asemrowo, kemudian pilih keberadaan pendukung saat verfak. Nah, terdapat dua opsi, ada pendukung dapat ditemui atau pendukung tidak dapat ditemui. Jika pendukung tersebut dapat ditemui, ketika diklik berikutnya akan ada data pendukung lanjutan. Maka saudara harus memasukkan pekerjaan pendukung, misalkan swasta. Kemudian dapil pendukung bacalon. Nah, dapil pendukung bacalon juga ada dua opsi, EKTP atau KK Kota Surabaya atau EKTP atau KK luar Kota Surabaya. Jika pendukung yang saudara awasi adalah berasal dari Kota Surabaya, EKTP atau KK-nya, maka dipilih yang Kota Surabaya. Jika berasal dari luar, maka dipilih yang luar. Nah, ini jika berasal dari Kota Surabaya, maka akan ketika diklik berikutnya akan masuk ke identifikasi dugaan pelanggaran. Nah, sekarang kita kembali dulu. Namun jika EKTP tersebut merupakan luar Kota Surabaya, maka dipilih yang EKTP luar Kota Surabaya. Kemudian ketika diklik berikutnya, Anda akan diminta untuk mengisi keterangan kabupaten kota selain Surabaya. Nah, untuk pengisian kabupaten kota selain Surabaya ini harus diisi secara lengkap.
Nah, tabelnya ada di sini, datanya ada di sini, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, maka dituliskan lengkap Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Mengapa? Karena dikhawatirkan jika hanya ditulis Sidoarjo, terdapat beberapa kabupaten kota yang menjadi nama dari dua wilayah, seperti contoh Kediri terdapat kabupaten dan terdapat kota. Jika hanya ditulis Kediri, maka akan sulit mengidentifikasi KTP tersebut berasal dari kabupaten atau kota. Nah, maka diisi lengkap Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, kemudian disusul dengan provinsinya, Provinsi Jawa Timur. Nah, ketika ini diklik berikutnya, maka sama-sama akan menuju identifikasi dugaan pelanggaran seperti yang tadi. Nah, untuk mengidentifikasi dugaan pelanggaran terdapat 5 item. 4 diantaranya adalah tidak ada indikasi pelanggaran, pemilih yang dipaksa menyerahkan ektp, pemilih yang identitasnya atau ektp-nya disalahgunakan, pemilih yang identitasnya atau ektp-nya dimanipulasi. Nah, keempat jawaban ini jenengan pilih salah satu sesuai dengan kondisi di lapangan atau kondisi pengawasan yang sedang berlangsung. Nah, dari keempat jawaban ini, ketika diklik berikutnya, maka langsung akan masuk ke kriteria dukungan. Nah, kita kembali dulu. Jadi ketika 4 ini diklik akan masuk ke kriteria dukungan. Namun, jika terdapat kondisi lain selain 4 item ini, 4 opsi ini, maka saudara dapat mengisi dengan mengklik temuan lainnya. Nah, ketika diklik temuan lainnya, kemudian diklik berikutnya, saudara dapat memberikan uraian terhadap temuan yang lainnya. Misalkan PPS atau verifikator tidak melakukan verifikasi. Nah, itu merupakan bisa dimasukkan sebagai suatu temuan dan diuraikan. Nah, kemudian ketika sudah diisi uraian temuan lainnya, dapat diklik berikutnya. Nah, setelah diklik berikutnya, sama-sama akan masuk ke kriteria dukungan, sama seperti yang tadi, kriteria dukungan. Nah, ketika saudara ini memberikan kriteria dukungan, terdapat kategori atau kriteria memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Jika saudara memilih memenuhi syarat, maka ketika diklik berikutnya, memenuhi syaratnya ini berdasarkan apa? Terdapat 3 opsi untuk menentukan bahwa dia memenuhi syarat atau pendukung ini memenuhi syarat. Yang pertama, pendukung menyatakan kebenaran dukungan. Yang kedua, pendukung yang meninggal dunia sejak penyerahan dukungan minimal pemilih, dukungannya dinyatakan tetap. Yang ketiga, pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD dan tidak bersedia mengisi surat pernyataan. Maka ketiga opsi ini akan menentukan bahwa yang bersangkutan atau pendukung dinyatakan memenuhi syarat. Namun jika yang dipilih sesuai dengan kondisi lapangan adalah tidak memenuhi syarat, maka item selanjutnya terdapat 4 opsi, yaitu pendukung tidak dapat dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Kota dan atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual ke-1. Ini opsi pertama. Opsi keduanya, nama dan alamat pendukung dalam formulir model LK Verfak pendukung DPD PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 tidak sesuai dengan KTPL atau KK milik pendukung. Yang ketiga, pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD dan bersedia mengisi surat pernyataan. Yang keempat, pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dukungan minimal pemilih. Jadi untuk menentukan bahwa pendukung tersebut tidak memenuhi syarat, terdapat 4 opsi yang bisa dipilih salah satunya. Misalkan saya memilih ini, kemudian ketika diklik berikutnya, saudara tinggal mengisi dokumentasi pengawasannya. Nah, saudara tinggal mengisi dokumentasi pengawasannya dengan mengupload beberapa file. Dokumentasi pengawasan yang dimaksud adalah foto ketika saudara mengawasi, kemudian dokumen-dokumen pendukung, misalkan seperti alat kerja dari PPS jika bisa difoto dimasukkan, kemudian dan dokumen-dokumen pengawasan lain.
Nah, kemudian saudara juga bisa menginputkan atau mengirim foto KTP dari pendukungnya, dan kemudian juga bisa mengirimkan foto KTP, foto pendukung dengan membawa KTP di kolom yang ini, di pertanyaan yang ini. Nah, jika sudah, maka tinggal klik kirim. Nah, namun terdapat pertanyaan, bagaimana jika pendukung tersebut meninggal dunia? Nah, jika pendukung tersebut meninggal dunia, nantinya kan akan tentunya saudara akan mempertanyakan dulu meninggalnya kapan. Jika meninggalnya sebelum penyerahan dukungan, maka itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun ketika meninggalnya adalah setelah atau sejak penyerahan dukungan, maka itu menjadi kriterianya memenuhi syarat. Nah, yang opsi kedua tadi, dari memenuhi syarat, pendukung yang meninggal dunia sejak penyerahan dukungan minimal pemilih, dukungannya dinyatakan tetap. Nah, jika dipilih yang seperti ini, ketika diklik berikutnya, saudara akan diminta untuk mengupload dokumen kematiannya, baik berupa surat keterangan maupun akte kematian. Nah, ini tinggal diupload. Ketika sudah diupload, akan diminta dokumen pengawasan tadi, kemudian foto KTP pendukung membawa KTP tadi. Nah, kemudian jika sudah selesai, tinggal diklik tombol kirim. Nah, itu saja penjelasan dari kami tentang pengisian formulir AKP Verfak dukungan DPD. Jika terdapat pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai tata cara formulir atau ada yang masih kebingungan, silahkan dapat menghubungi saya melalui panascamnya masing-masing. Terima kasih.